Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Halo bro-broku dimanapun kalian berada dan apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, Jam Film kembali hadir di sini dan yang akan membawakan sebuah cerita-cerita yang pastinya syarat akan sejarah. Jadi, film ini secara garis besar mengisahkan tentang serangan yang diluncurkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di markas besar Gestapo Nazi yang ada di salah satu kota di Denmark. Yang kendati pun mereka berhasil, tetapi keberhasilannya itu nyatanya juga berakhir dengan tragedi yang begitu sangat fatal dan sangat memilukan. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung saja mari kita putar intronya. Film ini dimulai dengan menampilkan gambar kota Copenhagen, kota terbesar di negara Denmark. Saya akan memberikan gambaran sejarah tentang apa yang pernah terjadi. Jerman sudah lama menguasai dan menjajah negara Denmark. Pada tahun 1945, pasukan perlawanan Denmark ini meminta Inggris untuk segera menyerang markas besar Gestapo, yaitu pasukan polisi Jerman yang bermarkas di gedung Shellhouse yang berada di kota Copenhagen. Akan tetapi, Angkatan Udara Inggris ini atau yang bisa kita sebut RAF, mereka bimbang. Sehingga pihak Jerman, para pasukan Gestapo memburu dan menangkap semua pasukan perlawanan Denmark. Dan mereka akan ditangkap dan dipenjara di atap gedung Shellhouse untuk dijadikan tameng manusia jikalau ada serangan udara. Namun pada bulan Maret, diakibatkan dari Gestapo yang hampir saja mengungkap rencana dari para pasukan perlawanan yang bekerja sama dengan Inggris, keputusan RAF pun akhirnya dibuat. Mereka akan meledakkan gedung Shellhouse. Sebelum semua kekacauan terjadi, di hari yang biasa saja, seorang anak yang bernama Henry mengendarai sepedanya untuk mengantar hasil ternak. Di sisi lain, sekelompok wanita muda dengan gembira berdandan untuk segera menghadiri pesta pernikahan. Mereka semua menyewa mobil klasik yang tampaknya mereka juga sudah sangat akrab dengan bapak supirnya. Pak sopir itu juga tampak bahagia ketika dia melihat betapa gembiranya gadis-gadis itu. Namun ternyata kebahagiaan itulah yang akan mereka rasakan untuk yang terakhir kalinya. Henry yang kebetulan melintasi jalan tersebut, anak malang itu akhirnya melihat pemandangan yang begitu amat mengerikan. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Fredrik atau bisa kita panggil Fred. Di hari itu, dia kedatangan temannya yang bernama Sven. Temannya itu sungguh sangat ketakutan karena dia tengah diburu oleh sesuatu. Dia ingin bersembunyi di rumah Fred. Namun, Fred menegaskan bahwa dia tidak bisa menolongnya. Setelah itu, di meja makan, kita diperlihatkan bahwa sang ayah sangat membencinya. Bahkan tidak mau mengakui Fred sebagai anaknya. Di sana kita dijelaskan bahwa Fred ini ternyata adalah seorang hippo, yaitu yang secara teknis mereka adalah kumpulan pemuda atau lelaki Denmark yang bersedia untuk direkrut oleh para Gestapo Nazi untuk menjadi polisi pembantu di bawah kekuasaan Nazi. Atau bahasa sederhananya, mereka bisa juga disebut sebagai pengkhianat negara karena berpihak kepada para penjajah. Kita berpindah ke tempat umum. Kita diperkenalkan dengan gadis kecil bernama Eva, di mana dia tengah ikut berbelanja seperti biasa dengan ibunya. Dan di tempat yang sama pula, kita juga diperlihatkan Sven. Dia tengah lari dari kejaran dua orang yang bersenjata. Namun pada akhirnya begitu malang nasibnya, di mana dia tertangkap basah. Dia tidak dapat mengatur napas. Kedua petugas itu adalah anggota Hippo dan Sven dicurigai sebagai pasukan perlawanan.
Sehingga ketika mereka melihat kartu identitas Sven, di sanalah nasib Sven ditentukan. Eva yang sebagai bocah kecil melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana kepala meledak oleh sebuah peluru. Kita kembali diperlihatkan bocah malang yang pertama tadi, yaitu Henry. Di sana cukup menggambarkan suasana yang sangat suram. Ibunya membawanya ke dokter psikologi. Dia mendapatkan sesi psikis karena pembunuhan yang pernah dia lihat beberapa hari kemarin. Sepertinya dia trauma dengan kejadian itu. Namun dokter Cengoh itu malah memperlakukannya dengan pendekatan yang begitu keras, yang membuatnya semakin dilanda trauma parah. Akhirnya, ibunya memutuskan untuk membawa Henry ke kota kerabatnya yang ada di Copenhagen untuk memulai hidup baru. Jauh terbang ke Britania Raya, kita diperlihatkan dua pilot RAF tengah bangga setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Mereka adalah salah satu kelompok yang berada dalam unit 977. Lalu seorang mayor SEO Denmark menghampiri kedua pilot itu, di mana sang mayor itu memberikan sebuah kabar perihal tentang misi mereka beberapa pekan lalu di daerah Jutlandia, Denmark. Menurut catatan misi, harusnya mereka mengincar kendaraan staf Jerman di utara Hurbo. Tetapi pada kenyataannya, mereka justru baru menerima pesan dari grup perlawanan Denmark bahwa yang mereka bombardir kemarin bukanlah mobil dari staf Nazi, melainkan sebuah kendaraan taksi yang mau menghadiri pesta pernikahan yang diisi satu sopir dan 3 wanita muda. Yang artinya, scene yang kita lihat awal itu tadi adalah sebuah tragedi salah sasaran. Sehingga atas kejadian tersebut, para SEO Denmark mendesak semua pilot RAF untuk lebih teliti lagi. Tolol. Akhirnya, sang ibu membawa Henry ke Copenhagen untuk memulai hidup baru. Dan sang ibu menjelaskan apa yang terjadi kepada Henry. Putranya itu perlu istirahat mental dan menjauhkan Henry untuk melupakan traumanya. Di sana, sepupunya yang sangat friendly yang bernama Rigmor, dia ingin selalu menemaninya. Ingin sekali membuat Henry agar bisa meninggalkan rasa traumanya. Ibunya juga menyediakan buku catatan untuk putranya agar dia bisa mengungkapkan apa yang ingin disampaikan Henry jika dia belum sepenuhnya siap untuk berbicara. Attention, please. Sementara misi rahasia pasukan RAF telah direncanakan dan ditetapkan dalam cetak biru operasi yang sangat-sangat beresiko. Dikatakan bahwa pada kecepatan 450 km per jam, mereka akan terbang di ketinggian rendah. Langsung saja mereka akan menuju ke jantung ibu kota dan mereka akan langsung menghancurkan satu bangunan. Target mereka adalah markas Gestapo di kota Copenhagen, Denmark, yaitu Gedung Selhos. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan seluruh arsip Gestapo dan membunuh Nazi sebanyak mungkin. Dan untuk menghindari radar, mereka akan terbang rendah melintasi Laut Utara dikawal dengan 30 Mustang. Mereka akan menyeberangi Jutlandia menuju Selandia dan di sisi di Danau Tiso. Lalu mereka akan membagi menjadi 3 kelompok. Grup pertama akan menuju Copenhagen secara langsung dan grup kedua akan mengelilingi danau 1 kali, dan yang grup ketiga mereka akan mengelilingi danau sebanyak 2 kali. Sehingga meskipun mereka lepas landas secara bersamaan, mereka akan tetap bisa terbang secara terpisah. Mereka akan menyerang di pagi hari, yaitu waktu tersibuk, sehingga bisa memberi mereka rasio pembunuhan yang tinggi kepada Nazi. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan dipersenjatai dengan bom aksi tunda yang diatur 30 detik setelah bom mengenai benturan. Dan saat ini, Gestapo akan menunggu mereka. Karena itu, mereka sudah menempatkan 30 orang dari pasukan perlawanan Denmark yang berhasil mereka tangkap tepat di bawah atap gedung sebagai tameng manusia. Gestapo sudah sangat dekat dalam memberantas para pasukan perlawanan Denmark. Itu sebabnya para pemimpin Denmark telah memohon kepada RAF Inggris selama beberapa bulan untuk melakukan serangan tersebut. Meski itu berarti rekan-rekannya yang tertangkap harus gugur juga di gedung itu. Dengan dalih bahwa tidak masalah mengorbankan sedikit demi bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kembali ke negara Denmark, di kota Copenhagen, hari baru dimulai untuk Henry.
Dia berjalan bersama Rickmore dan juga Eva untuk menuju ke sekolah baru mereka. Rickmore menceritakan bahwa Eva juga pernah melihat pembunuhan seperti apa yang terjadi kepada Henry. Namun Eva masih bisa berbicara. Dia mengajak Henry untuk mengatakan sesuatu, tetapi yang bisa Henry lakukan hanyalah mengeluarkan suara bergumam. Saat mereka berjalan dan melewati jalanan itu, butuh perjuangan lebih untuk mereka bisa mendorong Henry yang pada saat itu Henry mengingat kembali gambaran cuaca buruk dan jejak asap di langit itu yang mengingatkannya kepada kejadian yang mengerikan yang pernah dia lihat. Seorang biarawati muda yang bernama Teresa menjemput mereka dengan tenang, dan ketika mereka berjalan untuk masuk, mereka melihat sekelompok hippo mengejar seseorang yang mereka duga adalah sebagai pasukan perlawanan dan menganiaya orang tersebut langsung di lokasi. Teresa pun meninggalkan anak-anak bersama biarawati lainnya dan berniat untuk menghentikan para hippo itu. Dan salah satu dari mereka adalah Fred. Dan Teresa mengolok-oloknya dengan ungkapan bahwa Fred sudah jauh dari Tuhan. Tidak dapat dipahami olehnya. Fred pun segera membawa buronan itu ke rumah sel, di mana mereka akan menjadi tameng manusia untuk gedung itu. Mereka semua menderita di bawah atap, menunggu sesuatu atau hanya kematian tanpa harapan. Seorang tahanan baru berlumuran darah dilempar para penjaga dan menyatakan bahwa mereka akan digunakan sebagai tameng di gedung tersebut. Di malam harinya, Teresa sedang berjalan sendirian. Fred tiba-tiba melihatnya dan menghentikan mobilnya. Dia langsung memerintahkan Teresa untuk berhenti dan memeriksa barang-barangnya. Fred juga bertanya tentang apa yang Teresa katakan tadi siang perihal Tuhan, dan bagaimana caranya mengetahui hal itu jika dikaitkan dengan tentang adanya peperangan. Sayangnya, Teresa menjawab dengan nada ragu tentang apakah Tuhan itu benar ada, yang sebenarnya juga itu sudah lama telah menjadi masalah dalam filosofinya sendiri. Dengan begitu, Teresa meminta Fred untuk menciumnya dengan harapan jika dia melakukan sesuatu, bisa jadi akan membuat Tuhan marah kepadanya. Dengan turunnya hukuman Tuhan, maka di sanalah dia langsung bisa membuktikan kepada Fred bahwa Tuhan mungkin benar ada, dan mereka pun berciuman. Di keesokan malamnya, Henry akhirnya berhasil menemukan kedamaian yang lebih baik ketika dia bisa tersenyum kembali karena keluarga Rickmore yang begitu sangat baik. Senyuman Henry menggambarkan bagaimana dia bisa menjalani proses penyembuhannya secara perlahan, melukiskan gambaran rasa syukur atas semuanya dan bahagia dengan teman-teman barunya. Di bawah naungan langit malam yang sepi, Teresa dan Fred sudah memiliki dosa bersama karena berciuman. Fred meminta agar Teresa mau mengajari dia untuk berdoa. Teresa pun dengan senang hati mengajari Fred. Namun saat keduanya berdoa, ketegangan sensual terjadi dalam pandangan mereka. Fred bermaksud untuk menciumnya kembali di dalam gereja, tetapi Teresa bermaksud untuk melepaskan diri dari sentuhan Fred, karena itu adalah hal yang sangat-sangat tercela. Hingga tiba-tiba, Teresa melihat sesuatu yang mengeluarkan darah dari patung Tuhan mereka, yang jelas dapat mengarah pada kepastian dalam pertanyaan filosofinya. Tentang misi mematikan yang akan datang, pilot RAF muncul di langit dan melakukan perjalanannya sesuai plot yang sudah direncanakan. Serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan perlahan-lahan menghampiri nasib mereka. Di sisi lain, Eva, Rickmore dan juga Henry pergi ke sekolah untuk latihan pentas drama. Di sisi lain juga kita kembali melihat semua pilot RAF melakukan perjalanannya melalui langit tanpa kabut, tanpa awan, dan mereka terbang di atas melalui daratan yang terbagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan operasi tersebut. Sementara di sekolah, ketika latihan, Eva merasakan perutnya sakit saat berlatih
Sehingga Suster Hana menyuruhnya untuk pergi ke kamar mandi dan Henry pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Kembali ke sisi para pasukan RAF, ketegangan muncul ketika sebuah pesawat mereka kehilangan ekornya di tengah-tengah tabrakan yang tidak disengaja dengan menara satelit. Sedangkan di sisi Cell House, bom akhirnya telah dijatuhkan. Di sana nampak para tahanan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri di tengah ledakan yang besar itu. Ini hanya tentang bertahan hidup. Bahkan anak-anak di dalam sekolah digiring oleh para guru untuk menuju keluar. Namun di udara sana, inilah malapetaka yang sesungguhnya, bro. Sebagian kelompok RAF gelombang kedua salah mengartikan asap dari pesawat yang jatuh tadi. Mereka mengira bahwa itu adalah gedung Cell House, yang sebenarnya itu adalah gedung sekolah yang dihuni oleh ratusan murid dan juga gurunya. Sebuah koordinasi memperingatkan yang lain untuk membatalkan jalur bom karena itu bukan lokasi target mereka. Sayangnya, RAF mengalami miskomunikasi sehingga mereka terlanjur melemparkan bom waktu ke gedung sekolah tersebut. Dan pada akhirnya, takdir pun menjalankan tugasnya. Terlepas dari kekeliruan mereka, gedung Cell House berhasil diratakan oleh kelompok pertama. Beruntung, Teresa masih selamat, meskipun sebagian banyak yang tidak terselamatkan. Dia mencari bantuan dan sisa orang yang selamat untuk segera pergi ke ruangan bawah tanah sebagai tempat aman mereka. Namun, kendati pun demikian, cobaan belum selesai. Karena koordinator RAF tidak bisa melihat pasukan gelombang ketiga, yang dimana kemungkinan besar mereka juga akan mengira bahwa gedung sekolah itu adalah target mereka. Namun, sebelum itu, kita diperlihatkan Henry dan juga Eva nyatanya selamat dari bom pertama. Mereka secara tidak sadar terpisah ketika pesawat dari gelombang ketiga kembali melempar bom beberapa kali ke target yang salah. Sungguh sangat mencekam. Bom tergeletak di tempatnya dan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Jelas berita telah menyebar tentang pengeboman yang terjadi di gedung sekolahan. Dengan begitu, para keluarga siswa terpontang-panting mendengar berita tersebut dan segera berlari ke gedung sekolah untuk memastikan anak-anak mereka masih hidup. Dan bro-broku semuanya, ini adalah pemandangan terburuk dari yang terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Perang Dunia. You're funny! All potato, 20. Lalu kembali lagi kita diperlihatkan bahwa keberuntungan sudah mengalir dalam darah Henry. Dia kembali selamat dari ledakan bom yang begitu sangat brutal itu. Ketakutan dan traumanya mendorongnya untuk kembali berani. Seorang kepala pemadam kebakaran Denmark memerintahkan dia untuk menulis beberapa informasi yang dapat membantu menentukan identitas korban yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal untuk mengirimkannya ke gedung evakuasi. Dilakukanlah tugas tersebut
Dan saat dia memberikannya kepada seorang wanita, wanita itu mengumumkan nama, warna gaunnya, dan di mana korban yang sekarat itu akan dirawat. Sementara itu, Fred dan ayah Rickmore mendengar teriakan tepat di bawah tanah, yang dimana kita diperlihatkan beberapa anak terkubur hidup-hidup dan beberapa masih berjuang untuk bertahan hidup dengan yang lain terjebak di dalam. Dan itu termasuk Teresa dan juga Rickmore. Fred di sana berusaha untuk mengikuti sumber teriakan mereka. Di saat yang sama, Teresa berteriak meminta tolong karena dia tengah terjebak dan terus-menerus meneriakkan nama Rickmore yang berada di bawahnya. Sepertinya Rickmore hampir tenggelam. Tidak bisa mengatur nafasnya, dia berteriak minta tolong karena saluran air telah pecah dan air dengan cepat naik yang bisa menyebabkan mereka tenggelam. Fred kembali dan meminta tim penyelamat untuk mengatasi situasi air yang akan menenggelamkan korban. Di lain sisi, Henry terus saja melakukan tugasnya. Hingga pada akhirnya, dia bertemu dengan bibinya yaitu ibunya Rickmore. Mereka bersatu kembali sambil menangis karena apa yang terjadi pada mereka. Ibu Rickmore bertanya kepadanya di mana putrinya berada, tetapi Henry benar-benar tidak tahu. Tanpa mereka berdua sadari bahwa Rickmore masih terkubur di reruntuhan. Lalu kita diperlihatkan kembali tim penyelamat. Mereka membawa pompa untuk menyedot air yang naik itu. Fred di sana meregangkan pompa dan dia masuk kembali. Sementara Teresa berteriak meminta pihak penyelamat untuk segera datang. Dia lebih khawatir dengan anak-anak yang terkubur di bawahnya. Dan benar adanya, ketika dia berteriak memanggil nama Rickmore berulang kali, di sana hanya ada keheningan total, menjawab bahwa Rickmore sudah tenggelam di bawah sana. Peristiwa ini sangat mengguncang jiwanya hingga dipenuhi rasa keputusasaan dan juga frustasi. Di sana, akhirnya Fred berhasil masuk ke dalam dan bertemu dengan Teresa. Namun ternyata, di momen itulah Fred untuk yang terakhir kalinya bertemu dengan Teresa. Karena Teresa malah terjun ke bawah, yang bisa dia pikirkan hanyalah untuk mengikuti nasib anak-anak yang tenggelam di bawah sana. Sebagai ganti bahwa dia juga memilih untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Dan puing-puing pun jatuh untuk menguburnya. Lalu kita diperlihatkan Ibu Eva. Dia pergi keluar gedung. Di sana dia melihat Henry dan bertanya apakah dia tahu di mana Eva berada. Di sana Henry memberitahunya dengan polos bahwa Eva mungkin sudah tidak berada di tempat ini lagi dan mungkin saja Eva sudah pulang ke rumah. Seperti yang kita lihat tadi, sehingga Ibu Eva dengan cepat dia berlari kembali ke rumahnya sambil menangis dan berharap apa yang dikatakan Henry kepadanya itu benar. Hingga pada akhirnya, sesampainya dia di rumah, dia melihat Eva sedang memakan serealnya di atas meja. Sebuah anugerah yang patut untuk disyukuri. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, kisah ini begitu amat memilukan. Tentang tragedi salah serang yang berakibat sangat fatal baik bagi orang tua, para anak yang meninggal maupun trauma mendalam bagi mereka yang selamat. Kehancuran gedung tersebut merupakan kejadian yang paling tidak bisa dilupakan karena korban utamanya seperti yang bisa kita lihat sendiri. Sungguh sangat menyedihkan. Dan itu sama seperti apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Baiklah, dengan begitu saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.